Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Seperti yang kita ketahui bersama, malaikat Israil adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat kiamat tiba dan malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan pada saat itu semua yang hidup akan mati. Pada hari kiamat itu tiba, malaikat Israfil akan meniupkan trompet sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup, tiupan kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi, dan tiupan ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk, kecuali malaikat Jibril, Israil, Israfil, dan Hamalatul Arsy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israil untuk mencabut ruh-ruh semua malaikat, dan malaikat Israil pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Setelah semua ruh malaikat dicabut, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Israil saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israil ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israil mencabut ruhnya sendiri. Saat ruhnya dicabut, maka menjeritlah malaikat Israil dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya yang begitu dahsyat. Malaikat Israil berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka sudah tentu aku akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israil mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya dan menunggu perintah yang maha kuasa selanjutnya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga, dengan mengendarai buruk sejenis hewan tunggangan Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan, dan semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut manusia itu sendiri.